Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, jumpa lagi dengan MIKOM. Magister Ilmu Program Komunikasi. Studi Magister Ilmu Komunikasi UI. Ya, dengan saya Subhan Afifi dan Saya Anang Hermawan. ya, kami bertiga harusnya ya. Iya, Kita harusnya bertiga. Saya, kemudian ada Dr. Anang Hermawan, SOS MA, dan juga ada Dr. Mas Zaki Zaki ya, Habibi. Dr. Zaki Habibi yang sebenarnya kita bertiga ini mengampu mata kuliah metode riset komunikasi ya, Yes. untuk prodi Magister Ilmu Komunikasi. Jadi kita mau bincang-bincang sedikit ya tentang mata kuliah metode riset komunikasi di MIKOM UI. Kira-kira gitu ya, Ya. Kang Anang. Gimana nih? Metode Ini riset komunikasi. Oh, isinya satu apa semester tadi? ya? Oh, banyak ini. Ngapain aja? Lumayan, jadi metode Ya. riset komunikasi itu sampai diampul 3 dosen menandai bermata kuliah. Ini penting ya Kang ya? Serius ya, Iya, mata serius. kuliah yang Mata serius, tapi kuliah ya ini tetap juga, jangan Jangan tahu itu Kang lah. betul. Jadi mata kuliah ini 3 SKS Mhm. yang ngampu 3. Kenapa? Karena 3 dosen ini Mhm. memiliki kecakapan di bidang masing-masing yang relevan dengan apa yang akan kita Artinya ajarkan di mata kuliah kompetensi kita. dan bidang risetnya beda-beda ya, Betul. termasuk mungkin juga metode atau paradigma riset yang selama ini ditekuni ya. Iya, benar sekali Kang. Ini kira-kira arah pencapaian CPL ya, biasanya kan mata kuliah itu kan lihat CPL-nya ya, capaian pembelajaran lulusan. Nah ini kita sebenarnya berkontribusi CPL yang mana nih untuk CPL Oke, nah, keseluruhannya lulusan MIKOM nanti Di Pak Anang? mata kuliah metode riset komunikasi itu ada sekian banyak CPL, 5 CPL ya. Ya. Kita ada di kita bermain, kita ada di wilayah CPL 2 dan 4. CPL 2 itu mahasiswa diharapkan mampu menguasai perspektif, konsep, teori, dan metode riset di bidang ilmu komunikasi. Nah, ini masih umum kan? Nanti kita tambahi di situ ada spesifikasi. Jadi wabil khusus dalam kajian digital dan komunikasi lingkungan. Komunikasi digital sama lingkungan ini kan menjadi core of the core-nya komunikasi MIKOM kita ini. Betul. Jadi fokus kajian dari Magister Ilmu Komunikasi di UI itu memang di Digital and Environmental Communication. Betul gitu ya. sekali. Oke. Iya. Terus CPL yang lain apa itu? Teman-teman mahasiswa kita harapkan bisa mendesain ya, menguasai perancangan untuk perencanaan riset. Jadi mendesain proposal riset dalam bidang komunikasi dengan pendekatan interdisipliner. Jadi dia bisa mixed method, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, dalam batasan ilmu komunikasi. Dan syukur-syukur teman-teman juga bisa di dalam lingkup nanti katanya dengan bidang digital dan komunikasi lingkungan. Jadi intinya capaian pembelajaran lulusannya diarahkan pada penguasaan teori, perspektif teori, dan penguasaan riset ya. Betul sekali. Kemampuan untuk melakukan riset. Nah, kalau secara khusus CPMK-nya nih, capaian pembelajaran mata kuliahnya itu diarahkan ke apa Pak? Kita ada di 3 CPMK nih, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ada CPL kan, payungnya, dan di bawahnya ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah teman-teman mahasiswa itu mengambil mata kuliah ini, tentu saja mahasiswa itu harus mampu untuk menjelaskan konsepsi dasarnya, perspektifnya, paradigmanya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa juga mampu merancang desain. Desain penelitian tuh ya kalau bahasa gampangnya apa ya? Proposal gitu. Proposal. Kemudian yang ketiga adalah mampu menyusun secara baik, kemudian dan juga diharapkan mampu untuk menyampaikan presentasi lah, disampaikan. Misalnya ini kan kita bayangkan kelak teman-teman mahasiswa ketika suatu saat terjun di lapangan ke masyarakat, entah sebagai peneliti profesional atau sebagai pengajar atau apapun lah gitu. Nanti ketika ada satu task ya, satu tugas, satu kegiatan meneliti harus mampu untuk merancang, kemudian juga mendistribusikan pengetahuan itu kepada orang-orang, termasuk misalnya kepada
pemberi dana misalnya kepada artinya dia atasan, punya gitu ya. kemampuan secara konseptual, memahami paradigma, perspektif teori, begitu, kemudian menurunkan menjadi dalam desain penelitian, riset ya, dan ya sampai ke penyusunan proposalnya begitu ya. Kemudian mempertahankan argumentasinya, dalam arti mempresentasikannya. Nah, itu kalau diturunkan pada pertemuan-pertemuan kira-kira belajar apa saja itu, Pak? Oh, kita kan desain pastinya 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Ya? Jadi ada 14 pertemuan. Ada 14 kali pertemuan tatap muka, kemudian 1 kali UTS, 1 kali UAS. Nah, dalam desain itu tentu bukan hanya kuliah melulu kan, ada tugas-tugas, nah, ada teorinya pasti, konsepsi dasarnya kita kenalkan di sesi-sesi awal. Jadi paradigmanya, kemudian bidang kajiannya, kemudian termasuk adalah perbedaan paradigmatik dan jenis-jenis penelitian dalam meragam desain kuantitatif, kualitatif maupun gabungan antara keduanya yang disebut sebagai mixed method. Jadi mahasiswa akan diajak memahami persoalan yang sangat mendasar ya, paradigma ya, jenis-jenis paradigma yang berkembang di riset-riset sosial begitu ya. Kemudian perbedaan kuantitatif kualitatif sampai pada penjelasan detail tentang 3 metode itu ya. 3 metode tersebut. Metode besarnya maksudnya ya, metode kuantitatif, kualitatif dan mixed method ya, campuran. Metode gabungan. Wah, ini kan sebenarnya panjang ceritanya. Ini besar sekali. Kok digabung satu mata kuliah ini gimana ceritanya, Pak? Kita ini kan Mikom kita ini menggunakan menganut madhab konvensional di dalam peraturan dikti. Dan kita dikti itu kan masih mengakomodasi 36 SKS untuk S2. Teman-teman yang belajar di Mikom UII, jangan khawatir dengan 36 SKS yang kita ajarkan, insya Allah teman-teman kita bisa mampu untuk meraih gelar. Artinya sudah lebih sederhana ya, karena sebelumnya ada aturan minimal 54 SKS ya. Sekarang di Mikom UII itu cukup 36 SKS saja, sudah selesai magister. Nah dengan 36 SKS itu tentu mata kuliahnya kita buat jadi desainnya lebih compact gitu ya. Namun kita tentu saja tidak boleh untuk kita tetap mempertahankan kualitas dari proses pembelajaran. Artinya 3 SKS pada mata kuliah metode penelitian komunikasi atau metode riset komunikasi ini kita tetap berusaha untuk tetap berkualitas prosesnya maupun hasilnya. Nah teman-teman, desain yang 16 tadi kita upayakan sebaik mungkin agar mampu untuk masing-masing secara proporsional. Jadi kuantitatifnya katakanlah misalnya ya, konsepsinya sudah kita ajarkan, kemudian secara konsep maupun praktikalnya nanti tetap sepertiga, atau jika ada bagian yang bahkan bisa dikombinasikan, Kang. Misalnya ketika mixed method mungkin sudah pernah disinggung di pembelajaran mata kuliah kuanti atau sebaliknya di kuali. Ya, artinya dalam mata kuliah ini nanti kita akan menjelaskan 3 rumah besar metode gitu ya. Kita jelaskan dulu, kita istilahnya mengajak mahasiswa mendiskusikan ya, menyediakan bahan bacaan dan seterusnya ya. Nah, nanti terserah mahasiswa mau pilih kuantitatif, kualitatif atau yang mix. Yang mix ya. Dan jangan khawatir juga, Kang, karena teman-teman kita sediakan referensinya full dalam bentuk digital. Artinya teman-teman itu di dalam mata kuliah ini seluruh referensi itu tersedia pada pengajarnya, bahkan bisa kita share ke teman-teman. Misalnya jadi nanti kita berbagi tugas juga nih ya. Jadi nanti saya, Pak Anang dan juga Pak Zaki nanti akan berbagi pengalaman juga begitu ya. Selama ini riset-riset yang kami lakukan ya. Kalau saya memang berapa ya? 4-5 tahun terakhir memang lebih banyak ke kuantitatif ini ya. Jadi mungkin nanti saya akan banyak cerita tentang metode kuantitatif ya, mulai dari ya bagaimana desainnya ya, paradigmanya yang pakai positivistik gitu ya. Positivisme, kemudian prinsip-prinsip dasarnya, desainnya seperti apa ya, sampai kemudian teknik pengumpulan data kuantitatif ya, hingga analisis-analisisnya kira-kira begitu ya, dan juga
Nanti kita akan juga mengajak mahasiswa di pertengahan semester itu untuk langsung membuat desain proposal kuantitatif ya. Kuantitatif. Ya, jadi walaupun mungkin nanti ada yang kecenderungan kuantitatif, kualitatif atau mixed method, kita kasihkan dulu semua. Dan semua punya kemampuan dasar dulu, mereka bisa membuat minimal memahami logika penelitian kuantitatif. Jadi nanti akan saja begitu, Kang Anang ya. Jadi di pertemuan awal sampai UTS itu kita akan bicara kuantitatif, prinsip-prinsipnya, paradigmanya, metodenya, analisisnya, begitu. Sampai kemudian sampai mereka ke praktik menyusun proposal kuantitatif ya Kang ya. Jadi sampai di UTS mereka sebenarnya udah buat satu rancangan kuantitatif tuh. Nah, nanti saya kasih contoh, kita diskusikan, juga ada konsultasi begitu ya. Kalau mereka akan memilih kuantitatif, ya tinggal lanjut berarti nanti kan. Untuk tesisnya. Bisa, artinya secara metode sudah punya bekal ya. Jadi desain kita memang 4 semester, tapi ini bisa saya kira diselesaikan dalam ya mungkin kurang dari 2 tahun bisa ya, misalnya 3 tahun berapa? 8 bulan gitu tuh bisa insya Allah ya. 6 bulan. Nah kalau kualitatif isinya apa itu? Ya persis kan, jadi metode penelitian kuantitatif kita tentu tekankan paradigmanya. Ya, biasanya kalau yang kualitatif itu kan ada di 2 paradigma besar nih. Ada di yang konstruktivistik atau interpretif dan juga paradigma kritis. Sedangkan yang mixed method itu kan ada di wilayah tengah-tengah, di post-positivism. Jadi ada wilayah yang kuantitatif sekaligus ada juga wilayah yang kualitatif. Nah untuk perancangan yang seri metode penelitian yang kualitatif itu sama juga Kang. Jadi nanti kita berikan aspek paradigmatiknya, teorinya, pengetahuan dasarnya, kemudian teman-teman itu kita ajarkan untuk merancang desain penelitian alias proposal penelitian kualitatif. Jadi 1 semester bikin 2 proposal. Dan itu biasa di magister ya. Iya di magister biasa. Karena teman-teman mahasiswa harus mampu memahami dari dasar dulu. Jadi, paradigma kualitatif seperti apa, kuantitatif seperti apa, nanti di akhir sesi atau di sesi belakang, nanti kita berikan pengetahuan tentang mixed method itu posisinya seperti apa, bagaimana penggunaannya dan bagaimana dia kemudian bisa menjadi sebuah metode yang sekarang ini sangat tren. Mixed method di lapangan ya. Di lapangan. Dan juga ini ya, kita ada desain yang mungkin unik juga ya, jarang juga kayaknya ditemukan di magister komunikasi yang lain ya. Kita ada kuliah lapangan. Kuliah lapangan, ya nanti. Kuliah lapangannya gimana? Kita coba mengenalkan metode, terutama kualitatif ya. Iya benar. Nanti Pak Anang ini punya jaringan di banyak tempat lah ya. Iya di Merapi ya. Mungkin nanti kita juga ada banyak jaringan di kita akan ajak jalan-jalan mengenali inilah ya. Tujuannya gini Kang sebenarnya. Ini satu untuk meningkatkan sensitivitas dan sensibilitas. Ketika terjun ke lapangan. Sense of ability sense ya. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa itu kemudian kita ajak untuk mengobservasi. Jadi jalan-jalannya bukan sekedar main, tetapi juga di situ ada aspek beginilah cara observasi. Karena di dalam penelitian kualitatif itu kan triangulatif. Ada aspek observasinya, ada aspek dokumennya yang harus kemudian dimunculkan, dan juga aspek wawancaranya. Nah biasanya dalam sesi-sesi katakanlah pertemuan di lapangan dengan siapapun termasuk misalnya ketika kunjungan, maka mahasiswa kita rangsang untuk menunjukkan, meningkatkan kapasitas sensorisnya di dalam observasi, di dalam bertanya, kemudian kemampuan mendekati masyarakat juga ya. Betul. Ya, sehingga kalau referensi gimana nih Pak Anang? Ada cukup banyak ya? Cukup banyak. Kita minimal ada 10. Kemarin saya catat ada 10 minimal dan masih ada banyak lagi. Ini ada apa nih? Handbook of Media and Communication Research ya misalnya ya contohnya. Ada Klaus-Brun-Jensen. Ini paradigmanya relatif ke arah yang kualitatif gitu, kualitatifnya. Sementara kalau yang buku Babon ya, yang Canon book untuk metode riset komunikasi itu biasanya dari Creswell. Kita harapkan teman-teman itu di dalam merefer, mensitasi satu pustaka, kita harapkan langsung dari
penulis buku utamanya. aslinya, ya? Jadi dari kanon ya, istilahnya kanon book atau sumber-sumber induk. Buku babon lah ya. ya, Buku babon. Ya. Sering bertanya begini Kang Suphan, Pak, apakah boleh menggunakan buku bahasa lokal? Ya nggak apa-apa, kalau dia memang penulis Indonesia dan dia dirujuk dan kitabnya itu, bukunya itu oleh orang-orang Semangat Pala Cendekiawan dinilai sebagai buku babon, nggak apa-apa. Gitu. Namun biasanya memang kebetulan untuk penulis-penulis besar nih dalam bidang penelitian rata-rata memang mereka menggunakan selain buku Inggris. teks, tentu saja kita juga akan mengajak mahasiswa untuk menelaah atau membaca jurnal ya, artikel-artikel jurnal ya, termasuk juga dari para dosen ya, dari Pak Anang, dari Pak Zaki, juga dari saya nanti riset-riset yang memang sudah kami lakukan ya, dan juga sudah terbit di jurnal-jurnal internasional ya, bisa kita jadikan ya sebagian dari referensi yang akan kita kaji. Jadi ada proses baca jurnal, baca buku teks, kemudian diskusi ya, dan juga nanti tentu saja merancang proposal. Jadi mulai semester 1 saja sudah langsung gaspol ini. Biar cepat selesai. Oke. Kira-kira begitu ya Kang Anang ya. Ini pengenalan tentang metode riset komunikasi di program studi Magister Ilmu Komunikasi. Gitu ya Kang Anang, mungkin sudah cukup dulu nih untuk perkenalannya. Yang penting buat yang nonton, yang dimanapun berada, silahkan yang belum teman-teman yang belum daftar tapi yang belum daftar juga yang belum daftar Midcom sudah mulai buka nih. Ini kita spill kuliahnya baru 1. Silahkan ya untuk tahun depan. Tahun akademik berapa? 2027 ya. Ini silahkan karena yang angkatan 2025 sudah ini ya. Betul ya. 2025 sudah jalan, sudah mulai kuliah ini metode riset. Nah, buat yang angkatan kedua silahkan mendaftar. Begitu jangan kira-kira. Lupa Midcom UII. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.